Oke, sekarang aku mau ceritakan pertama kali kerja jadi kaigo tuh gimana sih? Kan sebenarnya kalau kaigo juga tergantung ya, dia jobnya di mana. Entah itu di Kutokuyo, di rumah sakit, Homo Guruku, atau di tempat apa, itu kan banyaknya jenis-jenisnya. Jadi kerjaannya pun memang sama, cuman kayak Tokuyo kan dia harus zenkaijo ya, bantuan penuh banyaknya, jadinya ya fisiknya sih yang harus disiapkan. Ada juga yang memang buat seishi, yang buat penyakit gangguan jiwa juga bisa. Kayak gitu kan, beda-beda tergantung dia bagian kaigonya di mana. Nah, terus kalau misalnya di tempatku tuh kayak karena campuran ya, banyak juga yang masih sehat, banyak juga yang udah ochiru, yang jatuh kesehatannya. Terus kayak kita tuh harus bener-bener kreatif, terus nemenin mereka buat melakukan kreativitas atau mendengarkan cerita mereka. Tapi ya menurutku di sini banyak banget manusia yang keren-keren sih menurutku. Pengalaman mereka banyak dan masih bisa diajak ngobrol, itu enak. Jadinya enak, banyak ilmunya juga sih. Cuman kalau misalnya udah kesehatan ochiru kan ya, udah jatuh, ya udah siap-siap aja kita pakai fisik. Pertama kali aku datang ke sini, waktu itu kan di Indonesia sebagai perawat ya, memang nggak pernah kerja sebagai perawat di rumah sakit, cuman kan sering praktik pas masih jadi mahasiswa. Dan kerjaanku pun kan kayak ke rumah-rumah kan, home care gitu kan, perawatan muka. Pas datang ke sini, terus kan di Indonesia itu aku hampir tidak pernah kayak ngangkat orang kan, kayak mindahin pasien dari kursi roda ke kasur atau sebaliknya, ada antara kursi ke kursi, itu tuh hampir gak ada gitu. Meskipun mindahin, kayak masih ada keluarga pasien yang saling ngebantu, jadi nggak sendiri gitu, nggak mindahin sendiri. Nah terus tiba-tiba kesini, terus waktu di pelajaran memang kan dipelajari ya, pas aku masih sekolah bahasa Jepang di Bali, itu kan ada waktu setelah lulus N4, ada waktu kita belajar tentang kaigo, tentang perawatan lansia gitu kan. Awalnya aku kan nggak tahu kalau perawatan lansia itu berbeda dengan perawat medis. Kan kalau di Indonesia tuh nggak ada khusus untuk perawat lansia dan perawat medis ya, semuanya dilahap aja semua perawat kan, perawat medis semua gitu. Jadi kalau misalnya nggak punya pengalaman sebagai perawat di Indonesia pun itu nggak masalah, kamu mau lulusan SMA pun nggak masalah selama kamu ngambil sertifikasi SSW ya, atau kamu bidan bukan sebagai perawat, itu bisa sebenarnya kesini. Nah terus waktu itu kan aku nggak tahu ya kalau misalnya itu tuh berbeda ya. Waktu itu kan ditawarin ya, mau di rumah sakit rehabilitasi atau di panti. Aku pilih di panti lah, yang menurutku lebih ringan dibandingkan dengan rumah sakit, karena kayak gimana ya, kayak gitulah pokoknya, alasan pribadi ya. Tadi tuh aku ceritakan kalau misalnya di Bali aku tuh sempat latihan selama sebulan 2 bulan tentang kaigo. Terus aku belajar lah kalau misalnya kaigo itu ada kaigo fukushiki, ada kaigo yang biasa, kaigoshi itu dia sebagai perawat lansia tapi belum bersertifikasi negara gitu, cuman baru lulus kayak ujian SSW. Atau misalnya dari Ginoji Susei, dia lulus yang ujian Ginoji Susei tahun pertama yang keduanya yang itu. Terus kalau misalnya Kangoshi ya beda lagi, Kangoshi itu yang lulusan keperawatan. Kalau kaigo itu berarti khusus perawatan kayak KDM-nya. Kalau di Indonesia itu ke kebutuhan dasar manusianya, kayak mandiin, kayak eliminasi yang kayak gitu. Sedangkan Kangoshi itu yang lebih ke medisnya. Nah, berarti kan urusan kayak mindahin pasien ke kasur yang kayak gitu, itu kan urusan kaigo. Nah waktu itu kata aku kan nanya-nanya nih ke senpai yang udah datang ke Jepang, senpai gimana sih
yang beratnya apa, kata aku. Terus kata Sangka itu bilang kayak gini, yang beratnya itu ijo tuh ya mindahin pasien gitu kan, ngangkat pasien ya. Aku mikirnya bukannya itu wajar ya mindahin pasien kayak gitu, kayak ngangkat. Memang kan kita pun pasti lagi sekolah keperawatan kan memang diajarkan kayak gitu kan, kayak mindahin pasien kayak gitu. Nah terus ternyata dilatih juga selama 1 bulan datang ke sini. Aku tuh dilatih di Hyogoken, mulailah kerja. Setelah itu datang ke Niigata kerja, dan emang kaget, sumpah kaget banget. Yang namanya ijo di sini tuh bukan 1-2 orang gitu, jadi hampir 10-15 orang. Rupanya waktu itu total 25, setidaknya kita ambillah 5 orang, ambillah 10 orangnya normal, 15-nya harus bantuan gitu. Ada yang setengah bantuannya, ada bantuan penuh gitu kan. Mungkin waktu awal kesini lebih banyak yang bantuan setengah-setengah, yang halfnya gitu lah, yang setengah, yang ichibu kaiju. Cuman kalau sekarang lebih banyak yang bisa sendiri, cuman harus memori, harus dijaga gitu kan. Nah terus di sini nggak ada tukang pijit dong ya, nggak ada tukang pijit yang bisa dipanggil ke rumah kayak di Indonesia kalau lagi sakit badan gitu kan. Ada sih massage, tapi kan apaan kayak di gitu ya kan. Nah udah gitu aku mindahin pasien dong dengan teknik yang sudah diajarkan, karena meskipun aku udah tahu ilmunya, tapi kalau misalnya nggak pernah dipakai atau hampir tidak pernah dipakai gitu ya udah gitu, nggak tahu, karena sebadan pun nggak bisa refleks untuk mengerjakan itu karena memang tidak terbiasa melakukan hal-hal itu gitu. Nah udah gitu akhirnya aku sering mindahin pasien lah kayak gitu, kayak dari kursi roda. Dan tahu nggak, itu tuh sakit badan banget. Kalau kamu salah teknik itu pasti bakal sakit pinggang. Pernah juga aku ini kena pergelangan tangan dan harus ke rumah sakit dua-duanya karena salah angkat, jadi lebih kemenakan ke pergelangan. Bahu pernah kena juga, pinggang pernah. Waktu itu semalaman aku sakit pinggang, lagi sit malam juga itu sakit banget. Jadi kalau salah teknik itu efeknya ke sakit pinggang, dan ada juga yang sampai datang ke rumah sakit lah. Dikiranya itu cuma angka 1, ternyata 1,15 kayak gitu. Kita harus mindahin itu pertama kali kayak wah keringetan, terus saya harus lari dari pojok sana sini wah, pokoknya mantap sekali. Itu sih yang bikin aku kaget ya. Kalau cuma nyelapin sih oke, tapi memang resikonya kayak nyelapin tuh kelihatan gampang, tapi ketika si pasien kita yang nggak benar-benar memperhatikan si pasien, itu bisa jadi resiko tersedak. Dan aku tuh udah ngalamin 4 kali gitu ya. Jadi ada pasien yang dia lagi makan tiba-tiba wajahnya udah ungu, akhirnya aku pakai teknik Heimlich maneuver, dan aku pun sebenarnya hampir tidak pernah melakukan, cuman tahu tekniknya, pernah latihan doang gitu kan. Tapi saat itu lagi panik, dan masya Allahnya tuh lagi panik, orang-orang kan lupa semua ilmunya. Nah tiba-tiba aku inget tuh saat itu, jadi tiba-tiba keluar tuh semuanya ilmunya. Aku langsung saya teknik itu, sekitar berapa lama aku ngecek, dan alhamdulillahnya selamat. Karena kan mau manggil kanggosinya pun pas datang sekata si kanggosinya, aku nggak pernah melakukan teknik ini karena biasanya langsung pakai suction. Tapi waktu itu udah kayak darurat banget kan, darurat kok, dan kanggosnya harus manggil agak lama, dan kita fokus ke pasiennya gitu kan. Nah akhirnya aku pakai Heimlich maneuver itu, selamat, udah wajahnya kembali. Tapi memang ada beberapa, mungkin ada ya sebagian makanan, sedikit dari makanan yang masuk ke bagian paru-parunya. Terus udah gitu suction lah, dibersihin lagi. Setelah itu baru dipanggil ambulan. Setelah itu yang tadinya lagi ilmunya keluar semua, lagi shock. Setelah semuanya beres barulah aku lemas, kayak ya ampun, kalau misalnya aku nggak belajar sebelumnya tentang pengetahuan itu, aku nggak bakal bisa ngelakuinnya. Dan jadi harus mikir kayak gini. Saat itu tuh yang kepikirannya bukan takut, tapi kayak
Aku nggak mau nyesel ngelihat orang yang meninggal di depan mataku gitu. Karena aku sebelumnya pernah ngedengar di Shisetsu yang lain, itu ada pasien yang makan tiba-tiba, pada itu sering banget loh kejadian yang pasien lagi makan tiba-tiba langsung lagi santai makan tiba-tiba aja gitu kan. Nah terus ada beberapa kali lagi sih aku udah ngalamin 3 kali gitu ya. Karena aku juga marahin salah satu temanku karena dia ngasih makannya terlalu cepat sehingga wajahnya tuh udah kayak juga, tapi untungnya kayaknya dia itu tertutup sebagian jadi nggak full kayak yang pasien sebelumnya, jadi masih bisa dia ngobrol, masih bisa ada suaranya gitu, beda sama yang sebelumnya yang udah wajahnya itu langsung berubah gitu. Nah itu sih mungkin kayak bantuan makan itu kan udah pernah dipelajari, cuman memang resikonya yang paling besar menurut aku itu sedih kayak gue. Jadi kalau misalnya Minasang lagi ngasih makan, lebih baik itu perhatiin si pasiennya wajahnya dan jangan diajak ngobrol. Kadang-kadang enak ya, iya enak kayak gitu kan. Kalau kita mungkin masih bisa ngobrol, masih bisa aman ya, maksudnya masih bisa kontrol gitu kan. Tapi kalau menurutku lansia itu yang kemampuan menelannya udah lemah, terus kita ajak ngobrol meskipun katanya untuk kak kuning ya, supaya untuk mengkonfirmasi apakah makanannya enak, dan juga kayak untuk apa ya, basa-basi atau gimana yang ngobrol sedikit-sedikit. Nanti aku lanjutkan.